Manusia pasti tidak ingin mati, tetapi kematian pasti datang kepadanya. Kematian telah ditentukan satu kali oleh Allah. Kita harus siap menghadapi kematian, karena bagaimanapun suatu saat kematian akan datang kepada kita, saudara. Lalu saya bertanya, apakah persiapan kematian? Persiapan untuk kematian adalah agar kita bertobat dari dosa dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Amin. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama-tama kita sangat mengucap syukur atas anugerah Tuhan, atas berkatnya yang melimpah-limpah dalam kehidupan kita hingga sampai saat ini kita masih dalam perlindungannya. Ada amin, saudara? Amin. Saudara, renungan tafsiran Alkitab pada saat ini atau Bible Exegesis kita baca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-32. Setelah saya membaca berulang-ulang ayat ini, saudara, maka timbullah sesuatu hal di dalam benak saya sehingga saya mengangkat tema, yaitu ingatlah bahwa suatu saat kita akan mati. Sekali lagi, ingatlah bahwa suatu saat kita akan mati. Saudara, dalam bagian firman ini, kata lalu ia mati ada ditulis sebanyak 8 kali. Dan hal itu menekankan bahwasanya kita tidak dapat menghindari kematian, saudara. Setelah jatuh dalam dosa, manusia semakin bertambah tua, meskipun tidak ingin menjadi tua, saudara. Sebuah puisi Korea mengatakan, satu tangan memegang tongkat, satu tangan memegang duri. Hendak menahan datangnya tua dengan durinya, hendak memukul uban dengan tongkatnya. Namun, uban mendahului melalui jalan pintas. Poin yang pertama adalah, kita harus bersiap menghadapi maut, karena kematian pasti datang. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Lalu Ibrani pasal 2 ayat 15 berkata, bahwa manusia seumur hidupnya berada dalam perhambaan, oleh karena takutnya kepada maut. Ratu Elizabeth yang takut kepada maut, di saat ia mati, ia berteriak-teriak. Lalu perkataannya yang terakhir adalah, jika seorang dapat menghidupkan saya, lebih sedikit saya memberikan jutaan emas kepadanya. Gibbon, seorang ateis, pada saat kematiannya berkata, semuanya gelap atau all is dark. Raja Prancis Charles IX yang membunuh banyak orang percaya, berkata pada saatnya mati, saya telah binasa. Manusia pasti tidak ingin mati, tetapi kematian pasti datang kepadanya. Kematian telah ditentukan satu kali oleh Allah. Kita harus siap menghadapi kematian, karena bagaimanapun suatu saat kematian akan datang kepada kita, saudara. Lalu saya bertanya, apakah persiapan kematian? Persiapan untuk kematian adalah agar kita bertobat dari dosa dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada amin? Amin. Orang yang tidak bertobat namun menimbun dosa tidak akan menyelesaikan masalahnya meskipun dengan mulut ia mengatakan, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Orang seperti itu tidak dapat menghadapi kematian dengan sukacita, tetapi dengan kekecewaan yang sangat menyedihkan. Saya pernah melihat orang yang mati dengan cara seperti itu. Meskipun dihibur dengan kebenaran Injil, namun orang itu sangat sulit menerima penghiburan itu, saudara. Kenapa? Karena dia belum bersiap diri. Karena dia belum menyiapkan diri untuk bertobat dari dosa-dosanya, saudara. Akan tetapi, orang yang telah menyiapkan dirinya dengan meninggalkan semua dosa dan bertobat, sehingga pada saat dia mati akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan yakinlah dan percaya bahwasanya ia akan ditempatkan di dalam kerajaan surga. Ada amin? Amin. Maka poin yang kedua adalah harus bersiap menghadapi kematian karena ada pengadilan setelah kematian. Kita baca di dalam kitab Ibrani 9 ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Saudara, bagaimanapun manusia akan diadili. Pertama-tama hal itu akan diajari oleh hati nurani kita, saudara. Sebuah peribahasa mengatakan, kaki sang pencuri lebih dahulu merasa kesemutan. Artinya apa? Bahwasanya manusia tidak dapat menghindari pengadilan setelah berdosa. Karena itu hati nuraninya tidak tenang secara terus-menerus. Tidak hanya itu,
tetapi Alkitab yang terang dan berkuasa menguasai hati nurani dengan banyak ayat akan terus mengingatkan tentang pengadilan ini, saudara. Mari kita bertobat daripada dosa-dosa kita sebelum kita menghadapi kematian, saudara, supaya kita tidak divonis dengan pengadilan yang kekal, saudara. Alkitab menunjukkan jalan yang memberanikan kita untuk menghadapi hari pengadilan kekal. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 17-18 berkata, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, dia tidak sempurna di dalam kasih. Lalu saya bertanya, saudara, apakah arti sempurna di dalam kasih? Arti itu dijelaskan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 15-16 dengan jelas. Kehidupan yang mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah sambil hidup bersama Allah, itulah artinya. Tetapi tidak hanya mengaku di mulut, bahwa orang tersebut menunjukkan kenyataan iman di dalam kehidupannya. Karena memang benar-benar dialami. Untuk dapat hidup demikian, saudara, kita harus bertobat. Kita harus sungguh-sungguh bertobat di dalam dosa. Amin. Charles Finney menjadi pengkhotbah yang terkenal di seluruh dunia karena ia takut akan penghakiman. Ia mendengar suara dari hatinya ketika ia menekuni studi ilmu hukum dan berkata begini, apakah yang akan engkau perbuat? Lalu Finney menjawab, menjadi kaya. Lalu apa yang engkau perbuat? Finney menjawab, pensiun. Masih pertanyaan yang sama, lalu apakah yang akan engkau perbuat? Ia menjawab, mati. Pertanyaan lagi, kemudian apa yang akan engkau perbuat? Dan pada saat itu, dengan gemetar ia menjawab, akan dihakimi. Lalu ia berlari di hutan, saudara, dan sambil berdoa, bertobat. Dan pada saat itu juga, saudara, dia banyak menerima berkat-berkat rohani yang baru dia dapat. Kemudian memutuskan untuk tidak menjadi pengacara dan menjadi pemberita Injil, saudara. Selama 50 tahun ia memberitakan Injil dengan luar biasa dan menjadi orang pengkhotbah terkenal di seluruh dunia. Ibrani 9 ayat 27 berkata, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu akan dihakimi. Dan Amsal pasal 4 ayat 12 berkata, maka bersiaplah bertemu dengan Allahmu, hai Israel. Ada amin? Amin. Ketika kita bertobat dari dosa-dosa kita, ketika kita menyadari dosa-dosa kita sebelum kita menghadapi kematian, di saat kita belum mati, kita sudah bersiap diri, maka di saat kita mati, kita akan bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaan. Dan ini tidak berlaku kepada orang Israel saja. Saya dan saudara ketika percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita adalah Israel Tuhan. Dan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.